Kita panduan kita adalah kitab Fathul Qorib, kitab takrib. Kita sudah sampai kepada bab jabirah. Jabirah adalah sesuatu yang ditempelkan di kulit. Bisa ini bentuknya perban atau gips atau apa saja yang menghalangi sampainya air kepada kulit yang harus dibasuh. Namanya jabirah. Jabr itu tambal. Baik, ini umumnya karena sakit. Kalau nggak sakit nggak ada orang menggunakan itu. Nah, di sini dijelaskan hukumnya. Ada orang kena penyakit atau tiba celakaan dan sebagainya, harus dibungkus tangannya. Berarti kan tidak bisa membasuhnya. Lalu bagaimana caranya? Di sini disebutkan kata musannaf, qala Imam Abi Suja rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fi darin amin ila anqal wa sahibul jabairi, bagi orang yang mempunyai jabirah. Sudah tahu definisi jabirah, semua yang ditempelkan, ditambalkan, yang menghalangi sampainya air ke kulit, maka dia yamsah alaiha. Jika jabirah, maka dia mengusap di atasnya, mengusap air di atasnya, wa yatayammamu, kemudian bertayamum. Jadi kalau ada perban misalnya di lengan begini, sikunya misalnya kena apa, kemudian harus diperban, perbannya pas di siku sini, maka di saat berwudu biasa membasuh wajahnya, kemudian di saat harus membasuh tangannya enggak cukup, di samping membasuh tangan yang bisa dibasuh, maka di atas perban tersebut kita usap dengan air tersebut. Kemudian satu wayat tayammamu, dan bertayamum, kemudian melakukan tayamum. Dan tayamum itu apa? Tayamumnya tayamum biasa untuk menggantikan wilayah yang tidak bisa terjangkau oleh air. Wa yusalli, kemudian dia melakukan salat, wala i'adata alaihi, dan tidak perlu mengulang salatnya. In kana wada'aha 'ala tuhrin, jika dia meletakkan jabirah, tambalan atau perban atau gips tersebut dalam keadaan punya wudu. Wa yatayammamu likulli faridatin, dan dia bertayamum setiap salat fardu. Nah, wa yatayammamu likulli faridatin, setiap fardu satu tayamum. Wa yusalli, dan bertayamum, wa yusalli, dan melakukan salat bitayammumin wahidin, dengan satu tayamum, masya'a, semaunya, minan nawafil, dari salat-salat sunat. Pertama, sekaligus mengulas yang lalu, tayamum itu pengganti wudu dan pengganti mandi besar. Akan tetapi tayamum tidak punya kekuatan seperti wudu. Jadi kalau kita wudu, bisa kita jadikan wudu itu kita gunakan untuk sholat 5 waktu. Misalnya kita ketiduran sehari semalam, berarti kan sholatnya harus diqadha 5 waktu. Pakai wudhu satu boleh, satu wudhu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dengan satu wudhu. Tapi kalau kita dengan tayamum, setiap sholat fardu dengan satu tayamum, 5 waktu berarti 5 tayamum. Kalau kita melakukan sholat jamak, ya 2 tayamum. Baik, itu masalah tayamum. Jadi tayamum karena pengganti, tidak seperti yang diganti dong. Kemudian setelah itu ada bab tayamum, masih ada hubungannya dengan tayamum, bab jabirah, maka diletakkan di ujung bab tayamum. Jadi kalau orang punya perban di mana saja, jadi perban nanti gambarannya begini supaya paham kenapa harus tayamum sambil wudhu juga. Kok pakai double tuh gimana dalam mazhab Syafi'i? Gini, kalau di tangan saya di perban, semoga dijaga oleh Allah, pura-pura perban saja ini, karena ada orang sakit tangannya diperban semuanya. Baik, kalau sudah diperban atau di gips begini, kira-kira air nyampe atau tidak? Tidak nyampe, karena air tidak bisa masuk ke dalam. Kalau begitu wudunya gimana? Kan wudu harus menyampaikan air ke kulit. Coba waktu membasuh wajah, oke, basah saya basuh, wajah saya basuh.
lengan bagian bawah saya bisa basuh, lengan kiri saya basuh. Kemudian setelah membasuh tangan, kemana? Mengusap kepala. Kan syaratnya mengusap kepala itu setelah selesai kita membasuh tangan, namanya tertib. Maka kalau tangan belum sempurna, nggak boleh pindah ke kepala. Faham dulu maknanya ini. Tadi wudhu saya nggak sempurna, nggak airnya nggak masuk, gimana saya pindah ke kepala? Kan tadi ada perbannya ini, saya basuh nggak bisa, gipnya nggak masuk air, sehingga yang saya basuh hanya bagian sini. Yang oke, yang kiri oke, tapi yang kanan kan kena perban. Dan ini belum saya basuh, berarti sebelum saya basuh berarti tangan belum sempurna. Kalau tangan belum sempurna, nggak bisa dong pindah ke ngusap kepala. Ini kan pahamnya dulu itu. Kalau ini belum paham, nggak bisa ngomong jabirah, nggak ada gunanya. Nah baik, lalu bagaimana agar ini sempurna? Baik, sempurna, agar ini sempurna, cari penggantinya wudhu. Penggantinya wudhu namanya apa? Tayamum. Baik, tayamum. Maka tayamum setelah kita membasuh tadi, membasuh tangan, sebelum pindah ngusap kepala, kita tayamum. Tayamumnya itu apa? Untuk nayamum ini saja. Cuman tayamum sempurna. Nah. Seperti kemarin, persis tayamum. Jamnya dilepas juga kalau punya jam. Tayamum lah. Tayamum ini sebetulnya hanya untuk bagian lengan ini saja. Baik. Setelah tayamum berarti kan sudah beres tangannya. Baru boleh pindah ke kepala. Ngusap kepala. Tahu-tahu kepala diperban juga misalnya. Ya enggak deh, jangan diperban ya, satu-satu lah jangan. Anggap saja kepala. Habis kepala mana? Telinga sunnah, enggak usah dibahas. Telinga sunnah. Kaki. Jempol kakinya diperban juga. Nah, jempolnya saja dikasih gip besar gitu, putih gitu. Baiklah, kaki dibasuh, jempolnya belum. Loh, gimana? Kan belum beres dong wudunya. Gimana caranya? Tayamum lagi, 2 kali tayamum. Kalau tempatnya, tapi kalau tempatnya 3 dari awal, hidungnya diperban. Berarti udah basuh wajah dulu, basuh wajah, hidungnya kan tidak kena. Hidung membasuh wajah dulu, ini diusap dengan air, diusap bukan dibasuh. Biarpun dibasuh kan tidak bisa masuk. Maka sebelum pindah ke tangan, ngapain? Hidungnya dulu beresin. Gimana cara beresinya? Tayamum. Ada gambarannya dulu. Nah, sama begitu. Jadi sampai tayamum bisa 4 kali tayamum. Subhanallah. Yang sehat saja bayangin capek, apalagi yang sakit. Nanti ini hanya ilmu saja Anda pahami, tapi prakteknya saya beri madhab lain nanti. Saya sendiri pernah merasain sakit, ternyata nggak bisa mengamalkan madhab Syafi'i. Saya bayangin, yang punya ilmunya, yang ngerti ilmunya, sakit berat. Apalagi orang yang tidak tahu ilmunya. Nah, tapi ini ulama kita madhab Syafi'i ya begitu. Coba baca kitab Fathul Qorib ya begitu. Dan kemudian nanti ada mengulang sholat, tidak mengulang sholat. Nah ini saya rinci, yang penting ada gambaran seperti itu dulu ya. Kenapa kok harus ini? Benar madhab Syafi'i memang hebat. Cuman saya tidak kuat waktu sakit. Waktu sakit berat. Baik, oke. Sebelum kita beri solusi madhab Hanafi yang sangat mudah, saya belajar, saya bertanya kepada madhab Hanafi, seorang alim madhab Hanafi, sehingga saya bisa fatwakan nanti akhir di ujung nanti. Kita harus matang dulu, karena setiap orang belajar kitab takrib harus tahu ini secara rinci. Baik, kemudian nanti dibedakan antara mandi besar dengan menggantikan wudhu. Baik, sekarang saya pindah ke mandi dulu. Untuk menggantikan mandi besar, anggotanya mandi besar itu apa sih? Satu tok, sekujur tubuh. Jadi dimanapun kita mulai sah, kaki dulu boleh, jempol dulu boleh, hidung dulu boleh. Kalau mandi besar kan anggotanya 1, beda kalau wudhu anggotanya berapa? 4, harus berurutan. Wajah, tangan, kepala, kaki. Tapi kalau mandi besar terserah, kita celupin dari mana saja boleh duluan. Nah kalau mandi besar, dilihat dulu dong. Kalau mandi besar, maka misalnya ada perban di perut, berarti tayamumnya sekali saja. Misalnya habis mandi bagian perutnya yang ketambal, ditambal apa di bagian mana saja dah, berarti kan belum sempurna mandinya. Karena mandinya belum sempurna, bagaimana menyempurnakannya? Sudah paham.
Kalau ini mah mudah. Kalau kasusnya memahaminya gampang insya Allah, tapi ngamalkannya ada kesulitan nanti, kesian. Bayangkan. Tapi perbannya ada 4, jempol kaki kanan 1, jempol kaki kiri 1, jempol tangan kanan 1, jempol kiri 1, di kuping 1. Gimana kalau mandi besar? Dibasuh yang bisa dibasuh, tayamumnya berapa kali? Sekali, kan anggotanya sama, 1, kan tidak harus tertib. 4 dalam wudhu, karena memang tadi fahamnya kan, tidak boleh pindah kita ke tangan kecuali wajah sudah beres, tidak boleh pindah ke kepala kecuali tangan sudah beres, selesai ini. Nah baik, ini pemahaman saja. Kemudian nanti bab wudhu, jabiroh, kalau orang punya tambalan atau berban atau gips lalu mau berwudhu gimana? Dilihat dulu. Jika gipsnya atau tambalannya itu di anggota tayamum, tahu anggota tayamum? Anggota tayamum adalah tangan atau wajah. Cara wudhunya sama seperti tadi, cuman mutlak kalau tambalannya di anggota tayamum, mutlak wajib ngulang sholatnya nanti. Waduh, sudah sakit suruh ngulang lagi. Ini yang sudah sakit, wudhunya capek, suruh ngulang lagi. Semoga anda sehat, tidak usah ngamalin begini-begini deh. Nah, coba begini contohnya supaya baik gambar. Jadi tambalan di anggota tayamum di mana? Di hidung. Oke. Hidungnya digips. Nggak tahu. Oke. Setelah itu dia membasuh wajahnya yang bisa dibasuh. Air tidak bisa masuk di sini. Maka setelah membasuh wajah ngapain? Tayamum. Oke, tayamum biasa. Tayamum itu untuk menggantikan mana? Hidung yang tidak bisa dibasuh. Setelah mengusap wajah, karena hidungnya belum membasuh wajah dulu baru, atau bolak-balik terserah. Yang penting membasuh wajah, kemudian hidungnya ditayamumi. Tayamumnya sempurna. Setelah wajah ini beres dengan membasuh yang bisa dibasuh dan dengan tayamum, boleh pindah kemana? Ke tangan. Setelah tangan beres karena tangannya sehat, kepala, kaki. Ini sholatnya wajib diganti. Kenapa? Coba. Tayamum itu kan menyampaikan debu ke kulit. Kulitnya tadi kejangkau tamayamum enggak? Enggak, karena ada perbannya di sini. Maka penggantinya yang namanya tayamum juga enggak sempurna. Maka dari itu wajib diulang. Kan tayamum enggak sempurna. Kenapa? Karena dia bertayamum, ternyata anggota tayamumnya ada yang ketutup, seperti ketutup jam gitu kan. Kan jam kan bisa dilepas. Tapi ini hidung yang diperban tadi, selesai. Jika ini yang pertama, jika perbannya di anggota tayamum atau di tangan, sama, contohnya sama. Tak tahu aja perbannya di jempol sini. Wudhunya sempurna, buyur, oke. Ini oke, jempolnya tok ini diperban. Maka tayamum untuk jempol. Jadi sebelum pindah ke usap kepala, tayamum untuk jempol sampai kepala sampai kaki. Wajib ngulang tidak sholatnya? Wajib ngulang. Karena apa? Perbannya di anggota tayamum. Sebab tayamumnya pun juga nggak sempurna karena di sini. Baik, yang kedua adalah jika perbannya itu adalah di anggota wudhu yang bukan anggota tayamum, sisanya mana? Kepala sama kaki. Oke, saya buat contoh. Perbannya di jempol kaki. Baik, kalau perbannya di jempol kaki, setelah membasuh wajah sempurna, nggak ada masalah. Tangan sempurna, nggak ada masalah. Ngusap kepala sempurna, nggak ada masalah. Kemudian kakinya dibasuh, jempolnya belum sempurna. Bagaimana untuk menyempurnakan jempolnya? Pakai tayamum. Tayamum itu bagaimana? Mengusap wajah dan tangan. Tayamum sempurna atau tidak? Sempurna, aman. Berarti kalau begitu nggak ada urusan tentang tayamumnya. Maka bisa jadi nanti sholatnya tidak mengulang. Nah, hanya apakah ada yang mengulang sholatnya? Nah ini ditinjau dari perbannya lah. Sekarang kita membahas jika tadi perbannya itu bukan di anggota tayamum tapi di anggota wudhu, di jempol kaki misalnya, maka dilihat. Yang pertama, nah ini panjangnya setengah mati, mending gak usah sakit deh. Yang pertama, jika dia meletakkannya dalam keadaan gak punya wudhu, maksudnya belum wudhu,
diperban. Wah, ini kayaknya orang sakit habis tabrakan sempat wudu enggak kira-kira nih? Ini memang betul-betul baik. Anggap saja habis tabrakan wudu dulu baru dipasang perban, kan aman. Sekarang jika masang perbannya dalam keadaan belum wudu, maka ini yang pertama, mutlak harus diulang sholatnya. Oh, Masya Allah, ngulang sholatnya nanti kalau sehat. Sakitnya 2 bulan, qadha 2 bulan tuh. Ya, nggak apa-apa, fikih begitu, harus paham dulu. Kemudian yang kedua, meletakkannya dalam keadaan sudah wudu, ala tuhrin, tapi disebutkan. Meletakkan perbannya atau kipnya dalam keadaan dia punya wudu. Oke, dilihat ada 2 cabangnya. Yang pertama, yang meletakkan dalam keadaan wudu ada 2 cabangnya. Yang pertama, perbannya melebihi batas umumnya. Padahal misalnya hanya selobang begini, tambalannya gede banget, berlebihan. Karena tambalannya berlebihan, tidak secukupnya, maka berlebihan, wajib diqadha sholatnya. Yang kedua, bagian ini, cabangnya ini, meletakkan dalam keadaan suci. Yang kedua, jika tambalannya itu hanya menambal yang sakit dan ala kadarnya untuk menempelkan perban tadi, enggak berlebihan, biqadril istimsak bahasa fikihnya, tambalnya, lubangnya hanya segede logam begini, cuman dikasih perban ya lebih, cuman tidak berlebihan, hanya sekedar bagaimana agar nempel itu perban, maka ini yang tidak wajib mengulang sholatnya. Seperti itu gambarannya. Selesai. Baik. Kemudian nanti yang terakhir adalah dalam keadaan wudu, punya perban, perbannya di luar anggota wudu. Misalnya di dengkul, dengkulnya diperban, lalu dia wudu, dengkulnya diperban, lalu dia wudu, pakai tayamum ya? Ya enggak, ngapain tayamum dengkul yang sakit, enggak ada urusan. Ya sudah, langsung wudu beres. Masa dengkul wajib dibasuh, kan enggak? Ya, ini jadi seperti itu. Itu gambaran. Baik, kemudian setelah itu solusinya adalah kita beri madhab Imam Abu Hanifah. Kami bertanya dengan alim madhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi memang mudah dalam hal ini. Jadi nggak usah pakai 2. Tidak ada mengumpulkan 2 cara, dua bersuci. Tayamum sama basuh tidak ada. Jadi cukup 1 saja. Jadi cukup berwudu, melakukan wudu, ya kan? Kemudian di atasnya hanya diusap saja dengan air. Misalnya membasuh wajah, hidung yang dikip, ya diusap aja dengan air. Selesai sah sholatnya dan tidak usah diulang, sudah selesai. Semoga nggak sakit. Jangan tentang oh enak kalau itu saya pengen sakit deh, itu nggak usah, jangan juga, nggak perlu. Ini hanya solusi barangkali ada sakit. Dan ini memang ya, kita memang tidak boleh main-main urusan fikih, tapi memang kita tidak boleh juga mempersulit orang kok. Anda nggak pernah sakit, memang tenang aja membahas fikih. Betul, saya dulu membahas ini semangat orang. Wah, karena memang nggak pernah sakit. Giliran dikasih sakit jeder begitu. Ajib, ini nggak boleh dikasihkan orang. Semoga sehat semuanya. Baik, itu adalah masalah jabirah. Selesai sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab.